Bab 176, Harta Karun 1000 tahun. Pada saat ini, Yang Chen memegang bahunya, menatap orang-orang keluarga Zhang. Zhang Huaizong berseru kegirangan, "Yang Chen, ini kamu Yang Chen. Dan saudari Ying Ruo, kamu baik-baik saja, sungguh menyenangkan kamu baik-baik saja." Air mata mengalir di wajah Zhang Huaizong. Meskipun Zhang Yingruo bukan saudara kandungnya, dia adalah anggota klannya, dan hubungan darah mereka dekat. Sekarang setelah keluarga Zhang jatuh, hanya dia yang bisa memahami betapa borosnya melihat anggota keluarga lain yang masih hidup. "Saudara Zhang, tidak apa-apa sekarang. Serahkan sisanya padaku." Yang Chen menunduk dan menatap para pengkhianat yang gemetaran yang awalnya mengkhianati keluarga Zhang dan bergabung dengan geng pencuri kuda, berkata, "Kamu benar-benar menampilkan pertunjukan yang bagus untukku. Anda baru saja mengkhianati keluarga Zhang dan bergabung dengan geng pencuri kuda. Haruskah saya memperlakukan Anda sebagai anggota geng pencuri kuda, atau haruskah saya melindungi Anda sebagai anggota keluarga Zhang?" Hal ini membuat segalanya menjadi sedikit sulit. Lebih besar dari mendengar kata-kata Yang Chen, para pengkhianat yang telah mengkhianati keluarga Zhang ini berlutut satu persatu, berteriak sekeras-kerasnya seolah-olah mereka takut Yang Chen tidak akan mendengarkan mereka. "Tuan Muda Chen, kami dari Zhang keluarga Zhang. Omong kosong, kamu masih berani mengatakan bahwa kamu adalah anggota keluarga Zhang, SD Shelaf Anda Zhang Sengyi. Kamu masih berani mengatakan bahwa kamu adalah anggota keluarga Zhang." Zhang Huaizong meraung dengan marah. "Mengapa kami tidak dianggap sebagai anggota keluarga Zhang? Nama belakang kami adalah Zhang, kami memiliki darah keluarga Zhang, kami adalah anggota keluarga Zhang." Zhang Sengyi berteriak keras, suaranya serak. Dia tahu tentang masuknya Yang Chen ke alam bela diri roh, dan dia baru saja menyaksikan Yang Chen membunuh para bandit. Di depan Yang Chen, dia tidak punya ruang untuk melawan. "Benar, kami adalah anggota keluarga Zhang." Yang Chen melihat pemandangan itu dan mencibir, "Zhang Sengyi, aku dulu berpikir kamu hanya seorang perencana kecil, tapi aku tidak menyangka kamu akan menampilkan pertunjukan yang bagus, bahkan berani membunuh anggota klanmu sendiri. Anda benar-benar tidak punya hati nurani." Petik 2. Yang Chen, saya baru saja dianiaya. Saya untuk sementara waktu menyerah. Saya berencana menyusup ke geng bandit dan membuat rencana untuk keluarga Zhang nanti. Zhang Sengyi dengan cepat memberikan alasan yang masuk akal. Setelah mendengar ini, Yang Chen bahkan tidak melihat ke arah Zhang Sengyi. "Nona Zhang, meskipun saya benci pengkhianat, ini pada akhirnya adalah urusan keluarga Zhang. Pilih cara menghadapinya, Nona Zhang." Zhang Yingruo secara alami telah melihat semua yang terjadi di depannya dari awal hingga akhir. Kesulitan mengungkapkan sifat aslinya, dan dia akhirnya tahu orang macam apa pengkhianat tak berdaya ini. Memikirkan hal ini, dia mengatupkan giginya erat-erat. "Tuan Muda Yang, secara teoritis, mereka memang anggota keluarga Zhang, tetapi keluarga Zhang tidak membutuhkan orang-orang tidak berdaya seperti mereka." "Bagus, pilihan Nona Zhang sangat bijaksana." Yang Chen berteriak tajam lalu melirik ke arah pengecut keluarga Zhang di bawah. Para pengecut dari keluarga Zhang ini melebarkan mata mereka satu persatu, berlutut dan memohon belas kasihan. Yang Chen tidak menunjukkan belas kasihan, ki sejatinya melonjak, dan dia membunuh semua pengkhianat keluarga Zhang dengan bersih. Zhang Yingruo membuat pilihan yang tepat. Para pengkhianat ini, jika dibiarkan, tidak masuk akal sama sekali. Keluarga Zhang tidak membutuhkan penjaga pagar ini, menyimpannya hanya akan membawa bencana. Akhirnya, ketika keluarga Zhang dibangun kembali, cepat atau lambat para pengkhianat ini akan menjadi parasit. Daripada melakukan itu, lebih baik membunuh mereka sebelum waktunya. "Terima kasih, Tuan Muda Yang." Zhang Yingruo berkata sambil berlinang air mata. "Tidak perlu untuk itu. Karena saya bersumpah untuk melindungi keluarga Zhang, saya tidak berniat mengingkari janji saya. Sekarang, Nona Zhang, silakan lepaskan ikatan anggota keluarga Zhang yang masih hidup. Anda perlu bersatu kembali untuk sementara waktu." Yang Chen tersenyum dan berkata. Zhang Yingruo menjawab dengan penuh rasa terima kasih dan buru-buru berlari. Malam ini, Yang Chen tinggal sementara di kediaman keluarga Zhang. Adapun penatua yang dan lainnya, Yang Chen secara alami telah mengatur segalanya untuk mereka. Pada malam hari, Yang Chen menginap di kamar yang diatur khusus oleh Zhang Yingruo.
Dia tidak berkultivasi melainkan memusatkan perhatiannya pada kotak dengan larangan yang diberikan kepadanya oleh Zhang Xuelian. Hari ini di keluarga Zhang, Yang Chen mengingat barang ini dan kemudian berkata, "Pelangi, apakah menurutmu sekarang aku telah memasuki alam bela diri roh, aku memiliki kemampuan untuk membuka kotak ini? Tuan muda bisa mencobanya." Secara logika, kekuatan spirit martial realm memang dapat mematahkan larangan tingkat pertama. Namun larangan ini sangat rumit dan saya tidak dapat menjaminnya. Berhasil atau tidaknya Anda tetap bergantung pada Anda, Tuan Muda. Rainbow menjulurkan kepalanya dan berbicara dengan lembut. Setelah mendengar ini, Yang Chen mengangguk dan tidak menunda lebih jauh. Ki sejati di tangannya melonjak, dan dalam sekejap, dia menghantam kotak misterius itu. Bang! Sebuah suara lahir. Rainbow dengan cepat menggunakan kekuatan jiwa surgawi untuk memblokir penyebaran suara, sehingga menyulitkan orang luar untuk mendengar tindakan Yang Chen. Hah! Yang Chen tampaknya tidak begitu tenang saat ini. Dia melihat ke kotak itu tanpa ada gerakan apapun dan menyentuh dagunya, bahkan tidak ada jejak gerakan apapun. Ini membuatnya merasa tidak percaya. Dia tidak mempercayainya. Dia tidak menyerah setelah serangan pertama. Serangan tadi hanyalah sebuah penyelidikan. Kali ini dia akan memberikan segalanya. Dalam sekejap, dia mengumpulkan ki sejati di tangannya, dan kemudian darah esensi beruang hitam gunung hitam sedikit bergetar di tangannya. Dalam sekejap, miniatur Black Mountain Dark Cloud Palm terbentuk, dan Yang Chen tiba-tiba membombardir larangan pada kotak tersebut. Ledakan. Suara yang memekakkan telinga dihalangi oleh kekuatan jiwa surgawi pelangi, tidak menyebar dan mengganggu orang lain. Pada saat ini, debu beterbangan, menyebabkan Yang Chen batuk tanpa henti. Ketika Yang Chen akhirnya bisa melihat dengan jelas, senyuman kegembiraan perlahan muncul di wajahnya, rusak. Haha, kekuatan Black Mountain Dark Cloud Palm memang luar biasa. Rainbow berseru, "Selamat, Tuan Muda. Jika itu adalah praktisi spirit martial realm lainnya, diperlukan setidaknya 2 atau 3 lapis larangan untuk melanggar larangan tersebut. Kamu memecahkannya hanya dengan yang pertama." Saat ini, perhatian Yang Chen bukan pada pujian pelangi. Kedua matanya tertuju pada kotak itu. Setelah melanggar larangan pertama, laci pertama kotak itu terbuka, memperlihatkan kunci perak halus dan dibuat dengan indah mengambang di dalamnya. Kunci ini memancarkan aura yang memikat. Jika bukan karena kekuatan jiwa surgawi pelangi yang menghalanginya, keluarga Zhang akan dipenuhi dengan cahaya, menerangi 4 arah. Melihat pemandangan ini, Yang Chen tidak terkejut, bagaimana sejarah kunci ini. Rainbow menatap kunci itu dengan saksama dan terus berkata, "Tuan Muda, kali ini Anda telah mengambil harta karun." Meskipun memiliki pengalaman yang kaya, Yang Chen tidak maha tahu. Pendengaran. Kata-kata pelangi, dia ragu-ragu dan bertanya, "Pelangi, apakah kamu tahu kunci ini?" Ya, memori warisan saya berisi informasi tentang kunci ini dikaitkan dengan harta karun berumur 1000 tahun. Tuan Muda, dengan kunci ini, Anda mendapat kesempatan. Wanita itu sangat murah hati. Seru Rainbow, mengacu pada Zhang Xuelian, wanita dalam konteks ini. Yang Chen ragu-ragu sejenak. Harta karun 1000 tahun. Apa yang diberikan Zhang Xuelian padanya? Bab 177, Kaisar Tiandu. Apa masalahnya dengan harta karun 1000 tahun ini? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu yang tak ada habisnya di matanya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, harta karun 1000 tahun melibatkan seluruh milenium, dan itu tidak dapat diabaikan. Apa katamu? Harta karun yang ditinggalkan oleh Kaisar. Yang Chen tiba-tiba tercengang. Kaisar. Bisa dibilang, ini bisa dikatakan sebagai puncak dari seorang seniman bela diri. Meskipun mungkin bukan yang terkuat, ini adalah kekuatan yang benar-benar unggul. Dikatakan bahwa di bawah tingkat Kaisar, semua orang adalah semut. Terlihat bahwa tidak banyak yang bisa menjadi ancaman bagi pembangkit tenaga listrik setingkat Kaisar. Yang Chen berseru, "Kaisar Tiandu, saya telah mendengar tentang dia. Orang-orang kuat setingkat Kaisar telah dicatat dalam buku sejarah, dan dia tentu saja mendengarnya." Cai Hong tersenyum, "Tuan Muda, jika Anda memahami keberadaan orang kuat setingkat Kaisar, Anda harus tahu betapa berharganya harta yang ditinggalkan oleh Kaisar. Jadi, apa masalahnya dengan 1000 tahun?" Yang Chen bertanya tanpa sadar. Ini melibatkan temperamen Kaisar Tiandu,
Tidak ada yang tahu bagaimana pemikirannya. Ketika Kaisar Tiandu melampaui keabadian, dia tidak mewariskan hartanya kepada keturunannya maupun generasi berikutnya. Sebaliknya, ia menciptakan istana kekaisaran Tiandu yang sangat besar yang tersembunyi di bawah tanah, dengan semua harta karunnya tersimpan di dalamnya. Itu dibuka setiap 1000 tahun sekali, dan ada 3 kunci tersisa, ditempatkan di berbagai lokasi di North Mountain County untuk ditakdirkan ditemukan. Kata Cai Hong, apa tujuan dari kunci ini? Yang Chen bertanya dengan cemberut, apakah itu berarti hanya mereka yang memiliki kunci yang dapat membuka pintu harta karun itu? Cai Hong menggelengkan kepalanya, tidak bisa dikatakan seperti itu sepenuhnya, saya juga tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal ini. Saya hanya tahu bahwa harta karun peninggalan Kaisar Tiandu dibuka setiap 1000 tahun sekali. 1000 tahun yang lalu, harta karun ini telah dibuka, dan selama Anda lulus penilaian yang ditinggalkan oleh Kaisar, Anda dapat memasuki pinggirannya. Namun untuk memasuki area dalam, kuncinya mutlak diperlukan. Petik 2. Artinya, bahkan dengan kuncinya, jika Anda tidak lulus penilaian dasar Kaisar Tiandu, Anda mungkin tidak bisa mendapatkan harta yang ditinggalkannya. Namun tanpa kunci, mustahil mendapatkan harta karun asli peninggalan Kaisar Tiandu. Petik 2. Yang Chen tidak bisa menahan tawa, Kaisar Tiandu benar-benar memiliki temperamen yang aneh. Bukan begitu. Konon 1000 tahun yang lalu, terjadi pertempuran sengit. Harta karun Kaisar Tiandu di Kabupaten Pegunungan Utara, dengan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, semuanya sia-sia, dan sepertinya tidak ada yang mendapatkan harta karun asli yang ditinggalkan Kaisar Tiandu. Siapa yang mendapatkan kuncinya bahkan lebih tidak diketahui. Cai Hong menceritakannya dengan samar. Memori warisan yang diturunkan, bukan miliknya. Apa yang dia katakan hanyalah sebagian dari ingatannya, dan dia juga tidak sepenuhnya memahaminya. Yang Chen bertanya, tidak ada seorang pun yang memperoleh harta lengkap Kaisar Tiandu 1000 tahun yang lalu. Yah, itu bukan hal yang aneh. Tuan muda, pikirkanlah. Tulisan tangan macam apa yang dimiliki Kaisar Tiandu, dan apakah harta yang ditinggalkannya akan diambil dalam 1000 tahun pertama? Jika tidak, harta karun istana kekaisaran Tiandu akan terlalu langka. Cai Hong tersenyum. Juga, berapa lama lagi sebelum harta karun 1000 tahun dibuka kembali kali ini? Yang Chen bertanya, kali ini agak terlalu lama, sungguh tidak mudah untuk menghitungnya. Ini adalah hal yang mudah untuk kenangan warisan kita. Saya bisa menghitungnya, beri saya waktu sejenak untuk berpikir, Cai Hong mencibir mulut kecilnya, dan setelah beberapa saat, dia berkata, Tuan muda, jika Cai Hong tidak salah, seharusnya hanya ada 2 atau 3 tahun tersisa sebelum 1000 tahun harta peninggalan Kaisar Tiandu dibuka kembali. Ini tidak akan terlalu lama. Yang Chen tiba-tiba tercengang, 2 hingga 3 tahun, begitu cepat. 2 hingga 3 tahun bagi seorang seniman bela diri hanyalah momen singkat. Ingatan warisan saya mencatat bahwa harta karun itu ditinggalkan oleh Tiandu. Kaisar memerlukan penilaian dasar yang bahkan sulit untuk dilewati oleh banyak master alam bela diri asal, kata Cai Hong. Mengenai aturan khusus penilaian, tidak ada yang tahu terlalu detail. Tapi sepertinya itu ada hubungannya dengan warisan yang ditinggalkan Kaisar Tiandu. Hal ini membuat Yang Chen tertawa getir. Nampaknya meski ia memiliki kuncinya, masih belum diketahui apakah ia bisa mendapatkan harta peninggalan Kaisar Tiandu. Jika dia tidak bisa lulus penilaian, semuanya akan sia-sia. Tapi ngomong-ngomong, Zhang Zuelian sebenarnya meninggalkan kesempatan seperti itu untuk mendapatkan harta Kaisar untuk dirinya sendiri. Adapun harta karun Kaisar, orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Yang Chen sangat jelas. Zhang Zuelian sebenarnya tidak pelit, meninggalkan kesempatan seperti itu bagi pria yang mungkin bisa menjadi suaminya. Jika dia benar-benar menjadi suaminya, lalu apa yang akan terjadi? Ini masih merupakan harta karun yang dibuka oleh larangan pertama. Bagaimana dengan larangan kedua dan larangan ketiga? Tidak dapat disangkal bahwa jika dia benar-benar menikahi Zhang Zuelian, itu mungkin bukan hal yang buruk. Kunci harta karun ini melibatkan banyak hal, saya harus berhati-hati untuk menyimpannya di masa depan. Yang Chen bergumam, Cai Hong, bantu aku mengeluarkan Purple Elegance dan Furnace, aku akan menyempurnakan sejumlah ramuan. Omong-omong, saya belum mencoba alkimia sejak saya memperoleh Star Fire.
Tuan muda, obat mujarab apa yang ingin Anda sempurnakan? Cai Hong bertanya dengan rasa ingin tahu, karena menonton pil pemurnian Yang Chen adalah suatu kesenangan baginya. Yang Chen telah mengubah alkimia menjadi sebuah seni. Yang Chen tersenyum tipis, pil Qingming Zhenyuan, pernahkah Anda mendengarnya? Apa? Cai Hong membuka mulut kecilnya karena terkejut. Yo, Tuan muda, apakah Anda akan menyempurnakan pil Qingming Zhenyuan? Apa aku salah dengar? Itu pil kelas 4 yang sempurna, sama seperti yang kamu sempurnakan untuk dua beruang konyol itu terakhir kali. Yang Chen tersenyum tipis. Cai Hong, ingatan warisanmu benar-benar sebuah harta karun karena kamu bahkan mengetahui nama-nama ramuan langka tersebut. Memang benar, pil Qingming Zhenyuan adalah pil kelas 4 yang sempurna. Selama itu diambil dan disempurnakan, seseorang tanpa syarat dapat meningkatkan level budidaya spirit martial realm mereka satu per satu. Ini adalah peningkatan tingkat budidaya alam bela diri roh, bukan di alam pemurnian tubuh. Ini adalah aspek sombong dari pil Qingming Zhenyuan, yang juga merupakan jenis obat mujarab yang sangat langka. Dibandingkan dengan pil gravitasi, pil Qingming Zhenyuan hanya meningkatkan budidaya seniman bela diri alam bela diri roh sebanyak satu tingkat, tetapi 3 tingkat lebih tinggi daripada pil gravitasi. Mengapa? Karena ada banyak varietas ramuan yang dapat meningkatkan tingkat budidaya pil gravitasi, tetapi lebih sedikit varietas yang dapat meningkatkan tingkat budidaya alam bela diri roh. Bab 178, Memenangkan Hati Orang Pembaruan ke-7. Jika beberapa waktu lalu, Yang Chen tidak akan bisa menyempurnakan pil Qingming Zhenyuan ini. Bahannya tidak cukup, dan dia tidak memiliki beberapa yang paling berharga. Tapi sekarang berbeda, meskipun dia masih belum mengumpulkan bahan yang paling berharga, dia telah memperoleh api aneh. Alasan mengapa alkemis memimpikannya api seperti itu adalah karena atribut khususnya dapat mengimbangi bahan yang hilang dalam ramuan. Itu seperti Starfire, fungsinya adalah korosi, properti yin yang-nya negatif, yang kebetulan mengkompensasi bahan paling berharga di pil Qingming Zhenyuan, rumput awan hijau. Karakteristik rumput awan hijau adalah energi yin yang dikandungnya, yang diperlukan untuk pembentukan pil Qingming Zhenyuan. Tanpa Green Cloud Grass, selama dia memiliki energi yin Starfire ini, dia masih bisa menyempurnakan pil Qingming Zhenyuan. Tuan muda, apakah Anda akan meminum pil Qingming Zhenyuan ini sekarang untuk meningkatkan kultivasi seni bela diri Anda? Rainbow berkedip. Yang Chen menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak, saya tidak terlalu tidak sabar. Setelah mencapai alam bela diri spiritual, kultivasi seni bela diri tidak meningkat secepat di alam pemurnian tubuh, jadi saya berencana untuk meminum pil Qingming Zhenyuan ini setelah mencapai tingkat 5 alam bela diri spiritual. Selama alam pemurnian tubuh, dia telah meminum pil gravitasi lebih awal, karena peningkatan dalam kultivasi selama alam pemurnian tubuh tidak memberikan tekanan padanya. Itu hanya meletakkan fondasi, dia memiliki begitu banyak metode untuk digunakan. Tapi itu tidak sama di alam bela diri spiritual. Meskipun dia masih memiliki banyak metode, dia tidak berani menggunakan harta karun yang dia buat dengan susah payah sesantai di alam pemurnian tubuh. Pil Qingming Zhenyuan ini hanya efektif saat pertama kali diminum, saya tidak ingin menyia-nyiakannya. Kata Yang Chen sambil tersenyum. Lalu, kenapa kamu memperbaikinya secepat ini? Rainbow tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Yang Chen tersenyum santai, ini untuk para penjaga itu. Apa, Tuan muda, kamu terlalu boros. Rainbow terkejut, bagaimana mungkin sesuatu yang begitu berharga diberikan kepada para penjaga itu? Terus terang, kultivasi seni bela diri mereka telah mencapai batas tertentu, dan sulit bagi mereka untuk memiliki peningkatan lagi. Yang Chen melambaikan tangannya, pelangi, meskipun kamu pintar, seni menggunakan orang tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Para penjaga ini membantu saya sekarang, tetapi mereka semua melakukannya untuk menghormati Jin Cheng. Mereka membantu saya, tetapi siapa yang benar-benar akan membantu saya dengan sepenuh hati? Jika saya memberi mereka pil Qingming Zhenyuan ini, itu akan berbeda. Mereka membantu saya kali ini, dan lain kali, bahkan jika bukan demi Tuan Muda Jin Cheng, mereka akan tetap membantu saya. Ini masalah timbal balik. Saya dapat menyempurnakan pil Qingming Zhenyuan ini sekali, dan saya dapat memperbaikinya untuk kedua kalinya. Tetapi jika saya tidak memenangkan hati mereka kali ini, saya mungkin tidak memiliki kesempatan lain kali.
Yang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Rainbow cemberut, kalian manusia benar-benar aneh. Tidak heran ingatan leluhur kita mengatakan bahwa meskipun suku putri duyung kita lebih pintar darimu manusia, dan kita memiliki pengetahuan yang lebih luas di jalan segala hal, seniman bela diri manusiamu selalu berada di puncak dunia. Petik 2. Yang Chen tidak bisa menahan tawa, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia duduk bersila, memasukkan bahan-bahan itu ke dalam tungku dan keanggunan ungu, dan mulai dengan sungguh-sungguh menyempurnakan ramuan itu. Dengan Starfire, dia akhirnya menemukan perasaan kehidupan sebelumnya. Yang dia kekurangan sekarang adalah tungku pil penciptaan yang dapat mendominasi kehidupan sebelumnya. Jika dia memiliki tungku surgawi, dia bisa menyempurnakan mahakarya puncaknya dari kehidupan sebelumnya, pil penciptaan murka surgawi. Ramuan ini hanya setengah selesai di kehidupan sebelumnya, tetapi bahkan jika itu hanya setengah, itu sudah cukup untuk dianggap sebagai mahakarya puncaknya. Baik Hua Wanru maupun salah satu jenius di bawah komandonya belum pernah mencicipi mahakarya ini. Ini juga salah satu kartunya melawan Hua Wanru. Jika dia bisa memurnikan pil ini, Yang Chen akan memiliki kepercayaan diri untuk melayang ke langit dan membunuh Hua Wanru, ini hanya masalah waktu. Namun, masih terlalu dini untuk membicarakan hal-hal ini sekarang. Tungku pil penciptaan dengan efek surgawi sangat jarang. Bahkan di kehidupan sebelumnya, dia hanya memiliki satu. Sementara dia memiliki pikiran ini di benaknya, itu tidak menghalangi alkimia Yang Chen, waktu berlalu secara bertahap, dan ramuan segera terbentuk. Sebuah tungku yang penuh dengan pil harum mengembun, dan kemudian Yang Chen dengan cepat menyelesaikannya. Berhasil, ramuan jatuh dari tungku pil dan mendarat di telapak tangan Yang Chen. 10 pil. Rainbow terkejut, ini adalah batas jumlah yang dapat Anda sempurnakan dengan bahan yang telah Anda tempatkan, Tuan Muda. Level alkimia Anda jelas lebih dari sekadar Master Alkimia Sempurna kelas 4. Aku khawatir bahkan seorang alkemis kelas 5 atau 6 tidak bisa membatasimu. Kamu benar. Yang Chen mengangkat bahu, tidak berniat menyembunyikan apapun dari rakyatnya sendiri. Rainbow memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya, Tuan Muda, apakah semua jenius di antara kalian manusia begitu menakutkan? Yang Chen tersenyum canggung, dalam alkimia, mungkin saya satu-satunya yang begitu menakutkan. Petik 2. Dia tidak memiliki bual dalam kata-katanya. Tanpa menyebutkan era kuno, dalam 3000 tahun terakhir, Yang Chen menempatkan dirinya sebagai jenius terbaik kedua dalam alkimia, dan tidak ada yang berani mengklaim yang pertama. Bahkan di kehidupan sebelumnya, selama masa remajanya, dia lebih dari sekadar alkemis kelas 5 atau 6. Baiklah, ramuan sudah siap. Pelangi, Anda bisa kembali ke ruang sungai mengalir 8 ekstremitas. Aku akan memberikan ramuan ini kepada para penjaga, kata Yang Chen. Rainbow tidak ragu-ragu dan melompat ke liontin giok pinggang Yang Chen, menghilang tanpa jejak. Yang Chen, di sisi lain, mendorong pintu dengan derit dan segera menghilang tanpa jejak. Ketika dia muncul lagi, Yang Chen sudah tiba di kamar tempat para penjaga menginap. Para penjaga sedang bermeditasi ketika mereka merasakan kedatangan Yang Chen, dan mereka semua berdiri dan berkata, Tuan Muda yang berkunjung di tengah malam, apa yang membawamu ke sini? He Liancheng memandang Yang Chen dengan ragu, Tuan Muda Yang, tolong. Yang Chen tidak memukul-mukul semak-semak, Komandan He, para penjaga telah menemaniku melewati pegunungan dan sungai, datang ke Dahuang dan membantuku membunuh geng pencuri kuda. Saya berterima kasih atas kebaikan Anda. Malam ini, saya merenungkan hal ini dan merasakan sesuatu yang kurang dalam hati saya. Jadi, aku memurnikan beberapa ramuan untuk diberikan kepada Komandan He dan para penjaga. Setelah mendengar ini, para penjaga tercengang. Bibir He Liancheng melengkung menjadi senyuman. Setelah hidup selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui niat Yang Chen? Yang Chen jelas mencoba memenangkan hati mereka. Namun, memenangkan hati mereka bukanlah hal yang buruk, karena itu menunjukkan bahwa Yang Chen pandai menangani hubungan. Tapi memenangkan para master alam bela diri spiritual ini, seperti diri mereka sendiri, tidak semudah itu. Setidaknya, dengan kultivasinya, He Liancheng telah melihat dan mengalami banyak hal. Tidak mudah untuk memenangkannya. Dia tidak terlalu tertarik dengan harta karun yang dibawa Yang Chen karena dia tidak berpikir Yang Chen dapat menawarkan apapun yang benar-benar akan menarik baginya.
Para penjaga saling memandang, ekspresi mereka tidak terlalu kaya, jelas berpikir sama dengan He Liancheng. Bab 179, mengakui sang guru. Yang Chen bukanlah orang bodoh. Ia dapat melihat pikiran para pengawal, mengetahui bahwa mereka tidak terlalu menghargai ramuan buatannya. Namun, para penjaga ini cerdas, dan mereka tidak menunjukkan rasa jijik di wajah mereka. Bahkan kata-kata mereka tidak ternoda, "Oh, ramuan macam apa yang telah dibuat oleh Tuan Muda Yang? Mari kita lihat." Mendengar ini, Yang Chen membuka kotak itu, dan aroma pil yang kuat langsung tercium. 10 ramuan dengan tekstur bulat, memancarkan cahaya redup dan energi spiritual muncul di depan mata para penjaga. Para penjaga semuanya terkejut ketika mereka melihat ramuan tersebut. Meskipun mereka tidak dapat mengenali nama ramuan ini, bahannya, aroma pilnya, dan energi spiritual yang tersebar semuanya merupakan indikator keunikannya. Setidaknya, ramuan ini lebih berharga daripada ramuan apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Ini, para penjaga semuanya menampakkan ekspresi serakah. Tak heran reaksi mereka seperti itu, siapapun yang melihat harta karun seperti itu pasti akan bersikap sama seperti para penjaga ini. Ramuan macam apa ini? Tanya para penjaga satu persatu, tidak mampu mempertahankan sikap acuh tak acuh mereka sebelumnya. Keinginan mereka untuk mendapatkan ramuan itu tampak jelas dalam suara mereka. Melihat perubahan drastis pada ekspresi para penjaga, Yang Chen menyentuh dagunya dan tersenyum. Sebelum dia sempat berbicara, He Liancheng, dengan mata besarnya yang terbelalak, melihat ramuan yang ditempatkan di dalam kotak dan berkata dengan tidak percaya, apakah ini pil Qingming Zhenyuan? Tuan Muda Yang, apakah ini benar-benar pil Qingming Zhenyuan? Komandan He memiliki penglihatan yang bagus. Memang, ini adalah pil Qingming Zhenyuan, kata Yang Chen dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dengan tenang. Sisa ketenangan terakhir He Liancheng telah sepenuhnya lenyap oleh ramuan di depannya. Dia menatap pil Qingming Zhenyuan dengan saksama, matanya dipenuhi kerinduan. Melihat komandan mereka begitu tercengang, para pengawal lainnya bertanya, "Komandan, apa sebenarnya pil Qingming Zhenyuan ini?" Mata He Liancheng merah padam, dan wajahnya memerah, "Kamu telah menemukan harta karun. Pil Qingming Zhenyuan dapat meningkatkan kekuatan seorang ahli alam Lingwu tanpa syarat hingga 1 lapisan. Itu adalah harta karun yang hanya dapat diimpikan oleh para ahli alam Lingwu. Saat itu, ketika aku berada di lapisan ke-7 alam Lingwu, aku pernah mengikuti Tuan Kota ke pelelangan Kabupaten Gunung Utara. Dan di pelelangan itu, ada pil Qingming Zhenyuan ini. Tuan Kota ingin membelikannya untukku, tetapi sayangnya, begitu ramuan itu muncul, ia menarik persaingan dari banyak kekuatan. Tuan Kota berusaha sekuat tenaga tetapi gagal mendapatkannya. Karena itulah aku termotivasi untuk berkultivasi, dan hari ini aku telah mencapai puncak alam Lingwu. Kau benar-benar menemukan keberuntungan seperti itu. Belum lagi ada 10 pil Qingming Zhenyuan di dalam kotak itu. 10. Dia tahu betul bahwa jika salah satu dari ramuan ini diperebutkan, banyak ahli alam Lingwu akan memperebutkannya, menumpahkan darah dalam prosesnya. Jika berita tentang 10 ramuan ini tersebar, bahkan penguasa kota mereka mungkin akan menjadi gila. Namun, Yang Chen mengeluarkan 10 pil Qingming Zhenyuan, dan mereka hanya berpikir bahwa dia tidak dapat menghasilkan sesuatu yang berharga. Apa yang dikeluarkan Yang Chen sudah cukup untuk membuat orang berjuang untuk hidup mereka. Ini. Para penjaga menatap dengan mata terbelalak, meningkatkan kekuatan bela diri alam Lingwu tanpa syarat 1 lapis. Komandan He, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Apakah aku pernah berbohong padamu? He Liancheng menggertakkan giginya dan menelan ludah, lalu berkata, "Tuan Muda Yang, apakah hadiah ini benar-benar untuk kita? Kalau itu harta karun yang lain, dia pasti malu menerimanya dan akan menolaknya. Tapi kalau untuk harta karun ini, kalau dia menolak, bisa-bisa pengawal di bawahnya akan berbalik melawan dia." Komandan He, Anda bercanda. Karena saya telah mengeluarkan ramuan ini, tidak ada alasan bagi saya untuk mengambilnya kembali. Saya membuat ramuan ini untuk kalian semua, kata Yang Chen dengan sungguh-sungguh, menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Benar-benar, bisakah kita benar-benar memiliki pil Qingming Zhenyuan ini? Suara para penjaga bergetar. He Liancheng menarik napas dalam-dalam, "Kamu masih tidak berterima kasih kepada Tuan Muda Yang atas kebaikannya.
Ini adalah kebaikan yang luar biasa. Tanpa pil Qingming Zhenyuan ini, kamu tidak akan tahu kapan kamu bisa menerobos ke puncak alam Lingwu. Sekarang setelah kamu memiliki pil Qingming Zhenyuan, peluangmu untuk mencapai puncak alam Lingwu sebelum usia 60 telah meningkat. Di masa depan, kamu bahkan mungkin dapat menerobos ke alam bela diri asal dunia. Mendengar kata-kata He Liancheng, dan godaan dari origin marsial kerajaan, para pengawal tahu pentingnya hal itu dan buru-buru berlutut dengan satu kaki, berkata, Tuan Muda Yang, kebaikanmu hari ini tidak dapat dibalas dengan kata-kata. Jika di masa depan Anda membutuhkan jasa kami tidak akan ragu, bahkan melalui api dan air. Komandan He, apa yang kau? Yang Chen berkata sambil tersenyum masam, lupakan saja, jangan bicarakan itu. Aku akan meninggalkan ramuan itu di sini. He Liancheng ragu-ragu, Tuan Muda Yang, karena aku sudah mencapai puncak alam Lingwu, akan sangat sia-sia jika menggunakan pil Qingming Zhenyuan ini padaku. Pil tambahan ini, Komandan He, pil Qingming Zhenyuan juga berguna untuk menerobos ke alam bela diri asal. Meskipun mungkin tidak sepenuhnya menampilkan kekuatan sebenarnya dari ramuan ini, itu masih dapat meningkatkan peluangmu, bukan? Selain itu, aku sudah mengatakan bahwa begitu aku mengambil ramuan ini, sama sekali tidak ada alasan untuk mengambilnya kembali, kata Yang Chen serius. Terimalah. He Liancheng menarik napas dalam-dalam dan menatap Yang Chen dalam-dalam. Sekarang dia mengerti mengapa Jin Cheng bersedia berteman dengan Yang Chen. Memikirkan hal ini, He Liancheng berkata, Tuan Muda Yang, dulu saya memiliki prasangka buruk terhadap Anda. Sekarang, saya menyadari pikiran saya yang picik. Mulai sekarang, Jin Cheng adalah tuan saya, dan Tuan Muda Yang, Anda akan menjadi tuan kedua saya. Jika Yang Chen dan Jin Cheng tidak memiliki hubungan seperti itu, dia tidak akan berbuat sejauh ini. Tetapi karena Yang Chen dan Jin Cheng adalah teman baik, mengakui Yang Chen sebagai guru keduanya bukanlah masalah besar. Para pengawal lainnya juga berkata, sama seperti Komandan He, hari ini, pemberian ramuan ini oleh Tuan Muda Yang adalah kebaikan besar yang tidak dapat kami balas. Kami hanya dapat melayani Tuan Muda Yang dengan sepenuh hati. Melihat ini, Yang Chen tahu bahwa dia telah mencapai efek yang diinginkan, dan bahkan melampaui harapannya. Dia sendirian di Liao Cheng, dan memenangkan hati orang-orang adalah hal yang tak terelakkan. Melakukan hal itu bukan berarti mengkhianati Jin Cheng, hanya saja dia tidak bisa selalu mengandalkan Jin Cheng untuk segala hal. He Liancheng tidak dapat menahan diri untuk berkata, saya tidak menyangka bahwa Tuan Muda Yang juga seorang ahli alkimia. Pil Qingming Zhenyuan ini bukanlah ramuan biasa. Yang Chen tersenyum, karena aku seorang dan medical, wajar saja bagiku untuk terlibat dalam alkimia. Mengenai Qingming Zhenyuan pil ini, itu diwariskan oleh leluhurku, dan aku telah menyempurnakannya sejak aku masih kecil. Jadi, aku berhasil menyempurnakan beberapa, yang membuat Komandan He tertawa. Yang Chen sudah memikirkan alasannya sebelumnya. Tetapi Komandan He tidak akan benar-benar percaya kalau Yang Chen sesederhana itu, kan? Dia selalu merasa bahwa Yang Chen lebih dari apa yang terlihat, dan itulah salah satu alasan dia mengakui Yang Chen sebagai guru keduanya. Bab 180, membahas tindakan penanggulangan. Gurun besar, keluarga Feng. Sejak geng pencuri kuda berubah secara tiba-tiba, hanya keluarga Feng dan keluarga Murong yang tidak pernah dijajah oleh para bandit. Meskipun suku-suku lain tidak terpengaruh oleh geng pencuri kuda, mereka masih hidup dalam ketakutan dan kecemasan yang terus-menerus. Faktanya, situasi keluarga Feng dan keluarga Murong tidak jauh lebih baik daripada suku lainnya. Sejak perubahan mendadak geng pencuri kuda, sebagian besar kekuatan utama geng tersebut terfokus pada keluarga Feng dan keluarga Murong. Meskipun kekuatan yang tersisa tidak cukup, dengan kerjasama dari dua keluarga besar, keluarga Chen dan keluarga Wang, itu lebih dari cukup untuk membasmi suku-suku lain yang sama sekali tidak siap. Adapun keluarga Feng dan keluarga Murong, kekuatan mereka tampaknya tidak dapat digunakan. Mereka ingin sekali mendukung suku-suku besar lainnya, tetapi kepala besar geng itu ditempatkan di dekat keluarga Feng dan keluarga Murong. Setiap kali keluarga Murong dan keluarga Feng mengambil tindakan, geng pencuri kuda juga akan mengambil tindakan. Kedua keluarga besar itu tampak kuat, tetapi geng pencuri kuda juga tidak lemah.
Yang paling aneh adalah bahwa geng pencuri kuda tampaknya tidak berencana untuk bertarung langsung melawan kedua keluarga itu, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Hari ini, di rumah keluarga Feng, Feng Changkong dan Feng Wuyang duduk di halaman, mendiskusikan tren strategis terkini. Feng Shuewu berdiri di samping, membantu keduanya dengan menyajikan teh dan air, berperilaku sangat baik. Ayah, apa yang diinginkan geng pencuri kuda? Mereka memfokuskan semua kekuatan mereka pada keluarga kita dan keluarga Murong, tetapi mereka ragu untuk bergerak. Mengapa demikian? Feng Changkong mengerutkan kening, dia sudah muak dengan situasi saat ini. Lawan, geng pencuri kuda tidak mau melawan. Mereka hanya menontonnya di sini, membuat mereka ingin melakukan sesuatu namun tidak mampu. Bukankah ini mudah? Feng Wuyang memegang tehnya dan mendengus dingin. Mereka ingin menggerogoti tulang-tulang lainnya, meninggalkan keluarga Feng dan keluarga Murong, tulang-tulang yang paling sulit, untuk dikunyah perlahan-lahan. Ketika suku-suku lain tidak dapat memberikan bantuan lagi kepada keluarga Feng dan keluarga Murong kita secara alami akan perlahan-lahan digerogoti oleh geng pencuri kuda. Semua orang memahami prinsip bibir dan gigi saling bergantung, tetapi geng pencuri kuda tidak memainkan permainan ini. Sebaliknya, mereka ingin mencabut gigimu terlebih dahulu, meninggalkanmu dengan mulut tanpa taring yang ganas, untuk diinjak-injak sesuka hati. Mendengar ini, Feng Changkong tersentak, ayah, apa yang kita tunggu, mari kita lawan mereka. Bertarung, jika itu benar-benar memungkinkan, kamu akan berpikir aku tidak akan melakukannya. Feng Wuyang memarahi. Feng Shuewu berdiri di samping, pikirannya mengalir. Dalam benaknya, muncullah gambaran pemuda tampan itu. Keluarga Feng dan keluarga Murong kini dikepung ketat oleh geng pencuri kuda dan tidak memiliki akses ke dunia luar. Tidak seorang pun tahu bagaimana keadaan pemuda itu sekarang. Ia hanya mendengar beberapa patah kata, yang mengatakan bahwa keluarga yang telah hancur. Yang Chen, bagaimana dengan dia? Memikirkan hal ini, Feng Shuewu tiba-tiba bergidik, hanya mendapati tehnya telah meluap. Shuewu, apakah kamu masih memikirkan Yang Chen? Feng Changkong menghela napas. Sebagai seorang ayah, bagaimana mungkin dia tidak memahami pikiran dan perasaan putrinya? Feng Shuewu menundukkan kepalanya, tanpa berbicara, tetapi wajahnya yang khawatir mengungkapkan pikirannya. Feng Changkong menghela napas, Shuewu, mungkin ini takdir. Keluarga yang hancur, dan Yang Chen, dia. Ayah, aku mengerti bahwa sekarang geng pencuri kuda telah berubah, dan tidak ada seorang pun di alam liar yang dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Tapi Yang Chen, dia, bisik Feng Shuewu. Yang Chen, anak itu, sungguh disayangkan, kata Feng Wuyang sambil menarik napas dalam-dalam, aku. Feng Wuyang, berjanji untuk melindunginya, tetapi aku tidak menyangka bahwa geng pencuri kuda akan tiba-tiba berubah, dan aku menjadi tidak mampu melindungi diriku sendiri. Jelas bahwa geng tersebut telah merencanakan ini sejak lama, tetapi bahkan aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun mengumpulkan kekuatan, geng pencuri kuda. Geng akan menjadi begitu menakutkan. Feng Changkong berkata dengan sungguh-sungguh, ayah, aku selalu merasa ada sesuatu yang salah. Geng pencuri kuda memiliki banyak orang kuat, tetapi mereka tampaknya muncul begitu saja, sama sekali tidak masuk akal. Jika itu di masa lalu, di mana geng pencuri kuda akan memiliki begitu banyak orang. Itu memang hal yang aneh. Feng Wuyang menggelengkan kepalanya. Saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba seorang pelayan masuk, kepala keluarga, tetua. Changkong telah kembali. Changkong. Feng Wuyang menyipitkan matanya, bukankah Changkong ada di sini? Feng Changkong juga tercengang, ya, bukankah aku di sini? Hal itu membuat pelayan itu bingung sejenak, lalu siapa ini? Saat dia berbicara, seorang pria parubaya muncul di samping pelayan itu, seorang pria yang tampak persis seperti Feng Changkong. Siapa kamu? Feng Changkong tiba-tiba berdiri, menatap pria yang hampir tidak bisa dibedakan dari dirinya sendiri. Feng Wuyang menyentuh dagunya, tampak tenang, dan sama-sama ingin tahu tentang apa yang sedang terjadi. Paman Feng dan senior Feng tidak perlu khawatir. Ini aku, Yang Chen. Pria yang tampak mirip dengan Feng Changkong itu tersenyum. Kamu Yang Chen. Semua orang yang hadir terkejut. Tubuh Feng Shuewu yang halus bergetar, menatap pria di depannya, yang tampak persis seperti ayahnya, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan.
Nada bicaranya, pria di depannya memiliki nada yang sama dengan Yang Chen. Yang Chen tersenyum ringan dan berkata, "Ini aku, Junior." "Tidak, Yang Chen, apa yang terjadi?" Feng Changkong hampir tidak bisa mempertahankan ketenangannya. Yang Chen tersenyum tipis, mengeluarkan jarum perak, dan dengan lembut menusuk wajahnya. Dalam 3 atau 2 gerakan, wajahnya berubah dari Feng Changkong menjadi penampilan aslinya, Yang Chen. Melihat Yang Chen kembali ke wujud aslinya, Feng Changkong dan Feng Wuyang saling bertukar pandang, keduanya terkejut dengan kemampuan sihir Yang Chen. Sebagai perbandingan, Feng Wuyang berkata, "Nak, ini teknik mengubah wajah, kan? Senior Feng memiliki mata yang tajam. Ya, ini adalah teknik mengubah wajah. Hanya mereka yang ahli dalam pengobatan dan yang dapat melakukannya. Saya, yang bukan siapa-siapa, juga ahli dalam hal itu. Karena saya memiliki teknik mengubah wajah ini, saya dapat memasuki keluarga Feng secara diam-diam dan halus." Yang Chen tersenyum tipis. "Tidak, Yang Chen, mengapa kamu melakukan ini?" Feng Changkong bingung. Yang Chen menyeringai, "Geng pencuri kuda punya banyak mata-mata. Kalau aku mencoba masuk ke keluarga Feng dengan penampilan asliku, bisakah aku masuk? Dan keluarga Feng sekarang dijaga ketat, membuat lalat pun sulit masuk. Sepertinya geng pencuri kuda belum siap untuk melawan keluarga Feng, jadi aku menyamar sebagai paman Feng dan masuk dengan mudah." "Hahaha, kamu sudah memikirkan ini dengan matang, Nak. Dengan begitu, orang lain tidak hanya tidak bisa mendeteksimu, Yang Chen, tetapi kamu juga bisa datang ke sini. Yang Chen, kamu benar-benar di luar dugaanku. Awalnya aku pikir kamu sudah dalam bahaya, tetapi tanpa diduga, kamu baik-baik saja." Tampaknya berita tentang krisis keluarga yang itu salah. "Itu bagus," kata Feng Wuyang. Yang Chen tersenyum getir, "Senior Feng, krisis keluarga yang memang benar. Aku bertahan hidup karena alasan lain, yang terlalu panjang untuk dijelaskan. Hari ini, aku di sini untuk berdiskusi dengan Senior Feng tentang cara menghadapi geng pencuri kuda. Aku ingin tahu apakah Senior Feng dapat memberitahuku segalanya tentang geng pencuri kuda sekarang." Bab 181, tidak ada penyesalan setelah mengambil tindakan. Melihat Yang Chen aman dan sehat, Feng Shueu merasakan batu berat di hatinya jatuh pelan-pelan. Namun, dengan Yang Chen yang tampak begitu dekat dengannya, dia mendapati bahwa alih-alih semakin dekat dengannya, dia malah tampak semakin jauh. Mungkin, seperti yang telah dia katakan sebelumnya, Yang Chen seperti matahari yang menyilaukan dan terik, semakin dekat seseorang, semakin parah lukanya. Bagaimana mungkin seorang wanita biasa bisa dekat dengan Yang Chen? Sama seperti sekarang, Yang Chen telah mencapai titik di mana ia bisa duduk sejajar dengan ayah dan kakeknya, berdiskusi berbagai hal. Apakah dia benar-benar layak untuk Yang Chen? Memikirkan hal ini, Feng Shueu tersenyum pahit. Dia adalah wanita yang cerdas dan tidak memikirkannya lebih jauh, menuangkan secangkir teh untuk Yang Chen. Sebagai seorang wanita, dia harus melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sementara para pria ini membahas masalah medan perang. Pada saat ini, Feng Wuyang telah menceritakan kejadian terkini antara keluarga Feng dan komplotan pencuri kuda. Hal ini membuat Yang Chen berkata tanpa ragu, "Jadi, tampaknya gerombolan pencuri kuda itu bermaksud untuk menghancurkan klan lain terlebih dahulu, memutus dukungan keluarga Feng dan Murong, dan kemudian perlahan-lahan menghancurkan keluarga Feng dan Murong." "Tepat sekali. Lelaki tua dari keluarga Murong dan aku telah mendiskusikan hal ini dan jelas, kami tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Kami pernah bertarung dengan pemimpin geng itu. Sayangnya, lelaki tua dari keluarga Zhang tidak ada di sana, dan kami masih lebih lemah dari pemimpin geng itu pada akhirnya." Bandit tua itu secara misterius sembuh dari luka-lukanya setelah pertempuran itu tanpa berkata apa-apa, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sungguh aneh, sungguh aneh." Feng Wuyang mendesah berat, wajahnya penuh dengan ketidakberdayaan. Feng Changkong juga menarik napas dalam-dalam, "Ayah, kapan kamu bertarung dengan bandit tua itu?" Aku tidak ingin keluarga Feng tahu tentang masalah ini. Aku tidak ingin kehilangan muka dan mencoreng nama baik keluarga kami. Namun, lelaki tua dari keluarga Murong dan aku kalah. Aku bahkan terkena serangan telapak tangan dari bandit tua itu. Jika bukan karena resep Yang Chen yang melarutkan kekuatan serangan itu,
aku khawatir akan sulit bagiku untuk memulihkan kekuatanku dari masa kejayaanku sekarang, kata Feng Wuyang tanpa daya. Hal ini menyebabkan Yang Chen mengerutkan kening, ekspresinya menjadi serius. Kalau begitu, situasinya tidak optimis. Ngomong-ngomong, apakah senior Feng pernah menyalahkanku untuk ini? Menyalahkanmu? Haha, Yang Chen, aku tidak senang kau mengatakan itu. Aku, Feng Wuyang, tidak pernah menyesali tindakanku. Jika aku melakukan sesuatu, aku tidak pernah menyesalinya. Terlebih lagi, fakta bahwa gerombolan pencuri kuda itu bisa begitu tertib dalam pertempuran menunjukkan bahwa mereka punya agenda tersembunyi sejak awal. Feng Wuyang mendengus dingin, jika kau tidak membunuh Tuan Ketiga, bandit tua itu akan tetap berperang dengan klan 100 liar besar. Sayangnya, banyak orang di klan 100 tidak mengerti. Mereka yang meninggal masih berpikir masalah itu disebabkan olehmu, yang merupakan hal yang paling bodoh. Sebenarnya, mereka seharusnya berterima kasih padamu. Karena jika kau tidak membunuh Tuan Ketiga, mereka akan mati. Tuan dan si ketua geng itu sudah memperlihatkan taringnya yang ganas sebelumnya, keluarga Feng dan keluarga Murong mungkin tidak akan bisa hidup dengan damai seperti sekarang. Mendengar ini, arus hangat mengalir di hati Yang Chen. Pada titik ini, memiliki seseorang yang memahaminya tidak diragukan lagi merupakan hal yang memuaskan. Karena Feng Wuyang memahaminya, tidak sia-sia dia muncul di sini hari ini. Memikirkan hal ini, Yang Chen berkata, karena senior Feng sangat berwawasan, sepertinya kita benar-benar telah sampai pada titik pengungkapan yang lengkap. Terbongkar total, apa yang terbongkar total? Feng Wuyang menggelengkan kepalanya, kita tidak punya apa-apa sekarang. Orang tua dari keluarga Zhang sudah meninggal, dan aku baru saja mendapat beritanya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap bandit tua itu saat ini. Tidak, senior, pasti ada jalan, kata Yang Chen sambil tersenyum santai, lalu bertepuk tangan. Segera setelah itu, seseorang jatuh langsung dari ketinggian. Dengan suara keras, dia jatuh ke tanah. Saat berikutnya, seorang pengawal juga turun ke kediaman keluarga Feng, dengan tangan di belakang punggungnya, tidak berniat banyak bicara. Namun, hal ini telah sangat mengejutkan Feng Changkong dan Feng Wuyang. Karena orang yang diikat di tanah itu tidak lain adalah tuan kedua dari komplotan pencuri kuda. Itu kau, Su Laoer, Su Yufu. Niat membunuh Feng Wuyang tiba-tiba muncul, menatap Su Yufu yang terikat, berharap dia bisa menamparnya sampai mati dengan satu telapak tangan. Tuan kedua sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan dia segera bersembunyi di belakang Yang Chen. Hal ini membuat Feng Changkong tiba-tiba ragu, Yang Chen, apa yang terjadi? Ini adalah keyakinanku bahwa aku akan mengungkap semuanya. Yang Chen berkata, karena gerombolan pencuri kuda itu enggan memperlihatkan pedang mereka, mengapa kita harus menunggu mereka memperlihatkannya terlebih dahulu? Kita bisa memperlihatkan pedang kita terlebih dahulu, bukan? Tidak ada yang tahu apa yang disembunyikan bandit tua pemimpin gerombolan itu. Mengapa menunggunya ketika kita bisa memaksanya memperlihatkan pedangnya? Membawanya. Feng Wuyang menyentuh dagunya, tenggelam dalam pikirannya. Yang Chen mengangkat alisnya dan menatap pengawal di sebelahnya, dan dia. Feng Wuyang menatap pengawal itu dalam-dalam dan tiba-tiba merasa bahwa dia tak terduga, bahkan ada perasaan bahwa dia cukup kuat untuk menyaingi pemimpin geng. Pengawal ini telah meminum pil Qingming Zhenyuan, dan kultivasi seni bela dirinya telah meningkat sekali lagi, membuat kekuatannya saat ini tak tertandingi sebelumnya. Hal ini membuat Feng Wuyang tidak bisa menahan diri untuk bertanya, siapa ini? Sejujurnya, setelah membunuh Tuan Ketiga, saya merasa ada yang tidak beres. Saya selalu merasa bahwa gerombolan pencuri kuda itu tampaknya tidak perlu takut, jadi saya terus maju dan memanggil bala bantuan. Dan orang ini adalah bala bantuan yang saya bawa. Kata Yang Chen, Tuan muda yang terlalu baik. Aku tidak akan menyebut diriku bala bantuan. Aku akan rela melewati api dan air demi tuan muda yang tanpa ragu. Pengawal ini sekarang bersedia membantu Yang Chen dengan sepenuh hati dan bahkan gelarnya telah berubah menjadi tuan muda yang. Hal ini membuat Feng Wuyang tiba-tiba ragu. Dia merasa bahwa dia semakin tidak mengerti apa yang dialami Yang Chen sekarang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin Yang Chen tidak hanya membawa bala bantuan yang bahkan lebih tinggi dalam kultivasi seni bela diri daripada dirinya, tetapi bahkan membuat orang ini dengan sukarela melayaninya sebagai guru. Ini, mata indah Feng Shuewu berputar-putar,
melihat pencapaian Yang Chen sekarang, dia merasa lebih bahagia daripada Yang Chen sendiri. Senyum di sudut mulutnya, meskipun tidak lagi berharap akan hasil apapun dengan Yang Chen, tetap membuatnya sangat bahagia jauh di lubuk hatinya saat dia menyaksikan keberhasilannya. Feng Wuyang menarik napas dalam-dalam, dan meskipun hatinya dipenuhi dengan 1000 keraguan, dia tidak bertanya lebih jauh lagi, jika kita mendapatkan bantuan orang ini, mungkin bukan hal yang mustahil untuk memaksa pemimpin geng itu memperlihatkan pedangnya. Senior Feng benar. Rencanaku sederhana, gunakan dia untuk memancing pemimpin geng itu agar bernegosiasi. Terserah padamu, Senior Feng, untuk mengumumkan berita ini. Dan selama negosiasi, dukungan dari keluarga Feng dan Murong akan sangat diperlukan. Kata Yang Chen. Tenang saja, keluarga Feng kita pasti ada di sana. Feng Wuyang tiba-tiba merasakan darahnya mengalir deras. Dia merasakan bahwa nasib Great Wilderness tampaknya perlahan berubah lagi di tangan pemuda di depannya. Bab 182, Sang Pengkhianat Yang Hang. Kalau begitu, aku, sebagai junior, akan pergi dulu. Yang Chen berkata sambil tersenyum. Hari untuk berunding dengan pemimpin geng ditetapkan lusa. Saya harap Senior Feng akan mengurus masalah ini. Tentu saja, tetapi Yang Chen, mungkin mudah bagimu untuk masuk, tetapi tidak akan mudah bagimu untuk keluar, bahkan jika kamu menyamar sebagai siapapun. Mata-mata geng pencuri kuda ada di mana-mana, dan mereka dapat dengan mudah mendeteksimu. Kata Feng Wuyang. Haha, Senior Feng, jangan khawatir tentang aku, jika aku bisa datang dengan aman, aku pasti bisa pergi dengan aman juga. Yang Chen tertawa, lalu berkata, Old Six, ayo pergi. Baik, Tuan Muda. Pada saat berikutnya, Yang Chen dan pengawalnya pergi bersama Tuan kedua. Dalam sekejap mata, sosok mereka telah menghilang tanpa jejak. Tuan Muda, apakah kita perlu bersusah payah menghadapi kepala besar itu? Apakah kita perlu memberi tahu keluarga Feng? Bukankah itu tidak perlu? Tanya penjaga itu dengan bingung. Yang Chen berada di udara, bergerak maju bersama pengawal itu dan berkata perlahan, itu berbeda. Aku punya firasat bahwa kepala besar menyembunyikan suatu rahasia. Kalau tidak, dari mana datangnya keberanian geng pencuri kuda? Aku benar-benar tidak mengerti. Jika aku membunuhnya dalam satu tarikan napas, aku tidak akan bisa mengetahui rahasianya, jadi aku harus menunjukkan kelemahanku terlebih dahulu dan melakukannya dengan perlahan. Efisiensi Feng Wuyang dalam menangani masalah patut dipuji. Dalam sekejap mata, berita tentang Yang Chen yang menangkap tuan kedua telah menyebar jauh dan luas. Setelah berita itu disebarkan, Feng Wuyang langsung pergi ke markas geng pencuri kuda dan berteriak. Pencuri tua, dalam 2 hari, di Gunung Monster Beast, pikirkan cara untuk menyelamatkanmu. Tuan kedua, hahaha, Liu San juga meninggal di kaki Gunung Monster Beast, kalau kamu takut, kamu tidak perlu datang. Feng Wuyang tertawa terbahak-bahak. Setelah berteriak, Feng Wuyang tidak tinggal lebih lama lagi, dan langsung pergi. Begitu saja, dalam sekejap mata, waktu untuk bernegosiasi dengan si kepala besar telah tiba. Itu masih Gunung Monster-Monster, tempatnya sama, tapi kali ini, keluarga yang hanya punya Yang Chen, dan 12 suku besar kini hanya tinggal keluarga Feng dan keluarga Murong. Pada saat ini, Yang Chen duduk sendirian di depan Gunung Monster Beast, dengan master kedua yang terikat, Su Lao Er di sisinya. Di belakangnya adalah pasukan perkasa dari keluarga Murong dan keluarga Feng, keduanya siap bertempur, tampaknya bersiap untuk pertempuran besar. Leluhur, apakah kita benar-benar akan berperang dengan geng pencuri kuda hanya karena penampilan Yang Chen? Apakah itu dapat diandalkan? Meskipun Yang Chen memiliki bakat luar biasa, dia tidak dapat membalikkan keadaan pertempuran, Anda tidak boleh tersihir olehnya. Seorang tetua dari keluarga Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Feng Wuyang berkata, jangan khawatir. Leluhur, aku khawatir kau telah ditipu oleh anak ini. Menurut pendapatku, berdamai dengan geng pencuri kuda adalah pilihan yang bijaksana. Lihatlah keluarga Wang, keluarga Chen. Bukankah mereka menjalani kehidupan yang baik sekarang? Keluarga Feng kita jauh lebih kuat daripada keluarga Wang dan keluarga Chen, jika kita mencari perdamaian dengan geng pencuri kuda, mereka pasti akan menerimanya. Tetua itu berkata lagi. Mendengar ini, Feng Wuyang menamparkan wajah tetua itu, diamlah, apakah menurutmu berdamai dengan geng pencuri kuda akan benar-benar membuat perbedaan?
Apakah kau telah memakan martabat klan 100 liar yang hebat? Tetua yang telah ditampar itu sedikit takut dan tidak berani berbicara. Pemandangan serupa juga terjadi di keluarga Murong. Banyak tetua keluarga Murong mempertanyakan leluhur, takut dia telah disihir oleh Yang Chen. Bagaimanapun, berperang dengan geng pencuri kuda hanya karena Yang Chen bukanlah pilihan yang bijaksana. Lihat, itu kepala besar yang memimpin pasukan. Orang-orang dari geng pencuri kuda ada di sini. Dalam sekejap, segerombolan besar manusia dan kuda datang dari kejauhan, suara derap kaki kuda yang beradu dan berdenging di telinga, memekakkan telinga. Pasir dan debu beterbangan, dengan kecepatan yang mencengangkan. Yang Chen mendongak dan melihat pergerakan orang-orang dan kuda-kuda di depannya. Tentu saja, orang pertama yang ia perhatikan adalah lelaki tua yang memimpin geng pencuri kuda. Lelaki tua itu tidak tinggi dan sangat kurus. Wajahnya memiliki bekas luka, dan alisnya tipis, memperlihatkan kepribadian yang kejam dan kejam pada pandangan pertama. Pencuri tua itu benar-benar datang. Dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan saudaranya sendiri. Feng Wuyang bergumam pada dirinya sendiri. Yang Chen juga memperhatikan lelaki tua itu, dia bukan orang bodoh dan dapat menebak bahwa lelaki tua ini adalah pemimpin geng pencuri kuda yang sulit ditangkap. Perlu disebutkan bahwa kepala besar dan master kedua adalah saudara sedarah, dan itu berbeda dari master ketiga. Ketika tuan ketiga meninggal, kepala besar akan marah, tetapi apakah akan campur tangan atau tidak akan tergantung pada situasinya. Namun, ketika menyangkut hidup dan mati tuan kedua, kepala besar tidak dapat mengabaikannya. Tak lama kemudian sejumlah besar anggota geng pencuri kuda muncul di hadapan Yang Chen. Yang Chen berdiri, mengarahkan tombaknya ke belakang leher Su Laoer, dan berkata perlahan, "Jika aku tidak salah, kamu seharusnya menjadi kepala besar." "Apakah kamu Yang Chen?" Pemimpin geng itu jelas telah mendengar tentang jenius pertama dari Great Wilderness ini dan menatap bocah itu dengan tatapan yang sangat dingin. "Tepat sekali. Akulah orangnya," kata Yang Chen sambil tersenyum tipis, tetap bersikap tenang. Bahkan saat menghadapi orang terkuat di Great Wilderness, dia tetap tenang dan tidak panik. Melihat ketenangan Yang Chen, kepala besar mendengus dingin, melompat dari kudanya dan berkata dengan dingin, "Yang Chen, sungguh mengesankan bahwa kamu bisa tetap tenang di usiamu saat bertemu denganku. Aku tidak tahu trik apa yang kamu gunakan untuk menangkap saudaraku, tetapi aku menyarankan kamu untuk menyerahkannya dengan patuh. Kalau tidak, mati muda tidak cocok untuk seorang jenius sepertimu." "Hahaha, tidak perlu mengancam, kepala besar. Aku bukan pendatang baru di dunia persilatan, dan aku sudah beberapa kali beradu pedang dengan geng pencuri kudamu. Jika aku belum belajar apapun, aku pasti sudah memperoleh banyak pengalaman. Kau ingin aku menyerahkan orang itu? Jika aku melakukannya, aku akan menunggumu menggorok leherku. Berhenti bicara omong kosong dan bawa keluar orang yang kuinginkan." Yang Chen berteriak dengan marah. "Kepala besar, jangan buang waktu dengan anak ini. Yang Chen ini licik, menurutku lebih baik membunuhnya." Tiba-tiba, suara seorang remaja di geng pencuri kuda terdengar. Yang Chen mencari sumber suara itu, dan tahukah Anda? Itu tidak lain adalah Yang Heng, yang telah berulang kali menghadapinya. Yang Heng kini berdiri di tumpukan pencuri kuda, duduk di atas kuda, jelas berstatus tinggi, dan menatap Yang Chen dengan arogan. Hal ini membuat Yang Chen tertawa kecil. Tampaknya Yang Heng bergaul dengan baik di geng pencuri kuda. "Diam," kata si kepala besar dengan dingin, "bunuh dia, apakah kau akan menyelamatkan saudaraku?" Saat itulah Yang Heng baru menyadari kesalahannya, dan dengan cepat berkata, "Kepala besar, saya salah bicara. Yang Heng, aku akan mengesampingkan pengkhianatanmu terhadap keluarga yang untuk sementara. Tapi nanti, aku akan menyelesaikan masalah denganmu." Yang Chen berkata dengan malas. Mendengar ini, Yang Heng tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu. "Yang Chen, kamu ingin menyelesaikan masalah denganku?" "Hahaha. Aku, Yang Heng, sekarang adalah kepala aula geng berpakaian merah. Dengan statusku, aku dapat membunuhmu kapan saja. Kamu ingin menyelesaikan masalah denganku?" Hahaha. Bab 183, pahlawan muncul dari masa muda sejak zaman kuno. Memang, dia sekarang adalah kepala balai geng baju merah. Jabatan ini diberikan langsung oleh ketua geng, tepatnya karena ia telah memberikan sumbangsi besar kepada geng pencuri kuda.
Kontribusi terbesarnya, tentu saja, adalah pengkhianatannya terhadap keluarga Yang, membocorkan informasi mereka dan memungkinkan geng pencuri kuda menangkap seluruh keluarga Yang. Selain itu, ia telah mempelajari metode penyulingan pil gravitasi dan bersedia membantu geng pencuri kuda untuk menyulingnya secara gratis. Tidak ada alasan bagi ketua geng untuk tidak menghargainya, jadi ia langsung memberinya status Master Aula. Sebagai kepala balai geng pencuri kuda, apakah dia takut pada Yang Chen? Yang Chen, sepertinya kamu tidak mengerti statusmu saat ini. Apakah kamu pikir kamu masih di keluarga Yang? Apakah kamu pikir penatua Yang dan pemimpin klan akan melindungimu seperti sebelumnya? Haha, jangan naif. Keluarga Yang sudah pergi, dan ini adalah dunia geng berpakaian merah. Yang Hang mencibir. Berkelahi dengannya, Yang Hang. Dia tidak percaya Yang Chen dapat pergi hidup-hidup hari ini. Dia benar-benar tidak tahu dari mana Yang Chen mendapatkan kepercayaan dirinya untuk bernegosiasi. Hanya dia yang tahu bahwa di hadapan kekuatan absolut geng pencuri kuda, baik keluarga Feng maupun keluarga Murong bukanlah apa-apa. Apakah Yang Chen berpikir dia bisa bernegosiasi dengan geng pencuri kuda hanya karena dia berada di bawah perlindungan kedua keluarga itu? Pemimpin geng melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata dengan dingin, "Cukup, kalian berdua tidak perlu membuang waktu untuk berbicara. Karena kita memiliki jalan yang berbeda, jangan bersekongkol bersama. Bawa anggota keluarga Yang ke sini." Dia tidak bodoh, dia tahu apa yang diinginkan Yang Chen. Dalam sekejap mata, lebih dari 200 anggota keluarga yang dibawa keluar secara tertib. Yang Chen. Ketika anggota keluarga yang melihat Yang Chen, mereka semua menangis sedih. Terutama Yang Zhengyi, yang berteriak, "Yang Chen, geng pencuri kuda berbeda dari sebelumnya. Lari, Yang Chen, kenapa kamu datang? Yang Hang, dasar, aku akan membunuhmu." Emosi para anggota keluarga yang begitu kuat, dan mereka dikontrol ketat oleh geng pencuri kuda, tetapi mereka tidak berdaya. Yang Hang mencibir, "Apa yang kau lihat? Saat aku masih di keluarga Yang, kalian semua fokus pada Yang Chen dan tidak memperhatikanku. Hahaha, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Sungguh jenius. Di mataku, dia bukan apa-apa." Yang Hang sekarang penuh dengan kebanggaan. Memang benar ketika dia berada di keluarga Yang, kepalanya selalu tertunduk karena Yang Chen. Tapi apa pentingnya? Sekarang dia bisa mengendalikan hidup dan mati semua anggota keluarga Yang, dan dia percaya bahwa Yang Chen tidak terkecuali. Yang Hang, kau binatang buas. Binatang buas, ya. Yang Chen melihat ke arah anggota keluarga Yang, Tuan kedua, Tetua Agung, Tuan keempat, dan Ketua Klan. Baiklah, mereka semua ada di sini. Tidak, sepertinya ada satu yang hilang, di mana Tetua ke-8? Aku di sini. Pada saat ini, Tetua ke-8 muncul menunggang kuda yang indah di samping Yang Hang, dengan aura superioritas. Dari pola napasnya, tidak sulit untuk mengatakan bahwa dia dan Yang Hang berada di pihak yang sama. Sepertinya kau juga mengkhianati kami. Yang Chen menyipitkan matanya, tetap tenang, seolah membicarakan sesuatu yang sudah diduganya. Tetua ke-8 mencibir, "Ini bukan pengkhianatan, aku hanya berpihak pada faksi yang lebih kuat, bergabung dengan geng pencuri kuda. Yang Hang, kau dan aku, tua dan muda, akan melayani geng pencuri kuda dengan baik bersama-sama." Hahaha, tentu saja, Tetua ke-8 dan aku sama-sama oportunis. Yang Hang tersenyum. Pah, pengkhianat. Para anggota keluarga yang mengumpat. Yang Chen mengangkat bahu, "Yah, tidak mengherankan. Mereka yang seharusnya berkhianat telah berkhianat. Setiap keluarga memiliki beberapa sampah, saya bisa mengerti." Mendengar kata sampah, Yang Hang dan Tetua ke-8 menggertakkan gigi karena marah, tetapi segera menyipitkan mata. Biarkan Yang Chen merasa bangga untuk sementara waktu, mereka penasaran untuk melihat berapa lama dia bisa merasa bangga. Pada saat ini, Yang Chen menatap lurus ke arah ketua geng dan berkata, "Ketua geng, apakah kamu berencana untuk menggunakan anggota keluarga yang ini untuk ditukar dengan kakak keduamu?" "Apa, tidak cukup," kata pemimpin geng dengan suara berat. "Ketua geng, sepertinya kau tidak begitu mengerti pikiranku. Aku ingin semua anggota keluarga Yang." Nada bicara Yang Chen tiba-tiba berubah, dan suasana menjadi tegang. "Semua anggota keluarga yang ada di sini, tidak ada satu pun yang hilang," kata pemimpin geng tanpa ekspresi.
Dia telah berencana untuk menggunakan anggota keluarga yang untuk memaksa Yang Chen keluar, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang ini akan menjadi alat tawar-menawar untuk menukar kakak kedua miliknya sendiri. Jika tidak, jika dia membunuh anggota keluarga yang ini, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana cara menukar kakak kedua miliknya. Yang Chen mencibir, tidak, dua orang hilang. Setelah berkata demikian, tatapan Yang Chen tertuju pada Yang Heng dan tetua Yang Ba. Maksudmu mereka berdua? Pemimpin geng itu menoleh ke belakang dengan mata menyipit. Dia tahu siapa yang sedang dibicarakan Yang Chen dan berkata dengan dingin. Ya, mulut Yang Chen melengkung sambil tersenyum, pemimpin geng memang orang yang cerdas. Hal ini membuat Yang Heng dan tetua Yang Ba sedikit terkejut. Yang Heng terutama takut bahwa ketua geng akan menyerahkannya sebagai ganti kakak kedua, dan dengan cepat berkata, ketua geng, ini. Yang Chen, sepertinya kau telah melakukan kesalahan. Mereka bukan lagi anggota keluarga Yang. Apa gunanya kau bagi mereka? Kata pemimpin geng dengan tenang. Mendengar ini, Yang Heng bergema, benar sekali, aku bukan lagi anggota keluarga Yang. Sama denganku. Tetua ke-8 menggema dengan cara yang sangat lugas. Dasar sampah yang mengkhianati tuan dan leluhurmu. Pengkhianat, teriak anggota keluarga Yang dengan marah. Yang Heng hanya mendengus dan tidak menanggapinya dengan serius. Apakah aku salah? Aku bukan lagi anggota keluarga Yang sekarang. Yang Chen berkata dengan sungguh-sungguh, ketua geng, nama seseorang bisa berubah, tetapi garis keturunannya tidak. Jika aku mengatakan mereka adalah anggota keluarga Yang, mereka adalah anggota keluarga Yang. Jika kamu benar-benar ingin menyerahkan dua orang, tidak apa-apa. Kalau begitu aku tidak keberatan membiarkan kakak keduamu kehilangan beberapa lengan dan kaki. Bagaimana menurutmu? Tentu saja aku tidak akan membunuhnya, ini pertukaran yang adil. Yang Chen, apakah kau mengancamku? Apakah kau percaya bahwa aku bisa membunuh semua anggota keluarga Yangmu sekarang juga? Pemimpin geng itu akhirnya marah. Hahaha. Yang Chen tertawa terbahak-bahak, sama sekali tidak kalah dengan ketua geng, kau juga tidak perlu mengancamku. Sejujurnya, Zhang Long dan Zhang Ying, murid-muridmu, semuanya dibunuh olehku. Aku bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak anggota geng pencuri kuda yang telah mati di tanganku. Oh benar, aku juga menghancurkan formasi di Gunung Binatang Iblis, jadi kenapa? Aku, Yang Chen, tidak dibesarkan dengan rasa takut. Tidak ada satupun anggota keluarga Yang, kecuali mereka berdua, yang pengecut. Jika kau berani membunuh anggota keluarga Yangku, aku akan segera mengirim kakak keduamu ke liang lahat bersama mereka. Bukannya Yang Chen tidak peduli dengan kehidupan anggota keluarganya, tetapi ini adalah negosiasi. Siapapun yang mundur terlebih dahulu dalam negosiasi akan kalah. Pada saat ini, itulah yang sebenarnya terjadi. Seperti yang diduga, ketua genglah yang tidak dapat menahan amarahnya terlebih dahulu. Ia berkata dengan keras, baiklah, pahlawan memang datang dari pemuda. Ini memang benar. Baiklah, aku akan memberimu keduanya. Kata-kata ini hampir terucap dari gigi. Bab 184, menangkap kepala keluarga. Yang Chen tertawa. Itulah sikap yang diinginkannya. Nanti, dia akan membersihkan Yang Heng dan Yang Ba Elder. Mendapatkan kembali keduanya adalah untuk mencegah mereka melarikan diri saat pertempuran dimulai nanti. Akan jauh lebih sulit untuk menemukan mereka lagi. Ketika Yang Heng dan Yang Ba Elder mendengar bahwa pejabat agung berencana menyerahkan mereka, mereka menjadi sangat khawatir. Pelayan besar, kumohon. Yang Heng membelalakkan matanya. Pelayan besar, aku selalu setia padamu, tanpa keraguan. Kau harus percaya padaku. Namun baru saja kata-katanya selesai diucapkan, dia mendengar transmisi suara dari pelayan agung. Anak ini cepat atau lambat akan mati. Pergilah padanya sekarang, apa yang bisa dia lakukan padamu? Jika kau benar-benar setia padaku, kau tidak keberatan mengambil risiko sedikit demi aku, bukan? Tegur kepala pelayan. Mendengar ini, mata Yang Heng berbinar. Ya, jika dia pergi ke Yang Chen sekarang, apa yang bisa dilakukan Yang Chen padanya? Biarkan anak itu bangga untuk sementara waktu. Sungguh kesepakatan yang bodoh. Yang Chen tidak mengerti. Bukankah memanfaatkan kekuatan absolut sekarang bukanlah keuntungan sama sekali? Dia dengan cepat menyatakan komitmennya, saya akan melakukan apapun untuk Big Pelayan, bahkan melewati api dan air.
Tetua ke-8 juga berulang kali mengemukakan pendiriannya, takut jika dia melakukannya terlalu lambat, hal itu tidak akan mendapat cukup perhatian. Bagaimanapun, Yang Chen cepat atau lambat akan mati. Pada titik ini, sang pelayan agung bertanya tanpa emosi, apakah kamu puas sekarang, nak? Karena kepala pelayan begitu murah hati, tentu saja aku merasa puas. Mulut Yang Chen melengkung, baiklah, serahkan orang-orang itu. Lepaskan mereka, perintah kepala pelayan. Maka, dengan kedua belah pihak yang menyimpan motif tersembunyi, kepala pelayan menyerahkan semua anggota keluarga yang ke tangan Yang Chen. Yang Chen, pada gilirannya, menyerahkan kepala pelayan kedua kepada kepala pelayan. Selama proses ini, tidak ada satupun dari mereka yang melakukan hal yang tidak diinginkan. Mereka berdua memahami bahwa jika sesuatu terjadi, orang-orang mereka sendiri dapat terluka, dan keuntungan yang diperoleh tidak akan sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Proses negosiasi berjalan lancar. Semua anggota keluarga yang kembali ke sisi Yang Chen. Yang Chen, Yang Jinhe dan Yang Zengyi buru-buru berdiri bersama Yang Chen, bersiap untuk bertarung berdampingan melawan pelayan besar dan geng pencuri kuda. Anggota keluarga yang lainnya menatap tajam ke arah Yang Heng dan tetua Yang Ba, mata mereka berkobar-kobar api, seolah-olah mereka akan membunuh mereka kapan saja. Bohong jika Yang Heng dan tetua Yang Ba mengatakan mereka tidak takut. Mereka menatap memohon kepada kepala pelayan, berharap dia bisa menyelamatkan mereka dari situasi putus asa mereka lebih cepat. Sementara itu, kepala pelayan telah membawa kembali kepala pelayan kedua. Ia menatap Yang Chen dengan senyum ganas dan berkata, Yang Chen, aku harus mengakui bahwa kau adalah pemuda yang sangat mengagumkan. Dalam situasi yang tampaknya putus asa seperti itu, kau menangkap saudara keduaku untuk mengancamku. Haha, aku hampir tidak percaya bahwa seorang anak sepertimu dapat membuat rencana seperti itu. Terima kasih atas pujianmu, pelayan besar. Yang Chen berkata perlahan, tetap tenang dan kalem bahkan sekarang. Menghadapi penguasa tertinggi alam liar ini, tidak ada sedikit pun kepanikan yang terlihat. Memujimu. Hahaha, kau terlalu banyak berpikir. Pelayan besar tertawa terbahak-bahak, aku tidak pernah bermaksud memujimu. Sebaliknya, aku penasaran seberapa bodohnya dirimu. Berani bernegosiasi denganku di sini, atau mungkin kau secara naif berpikir bahwa keluarga Feng dan Murong dapat melindungimu. Mendengar ini, kepala pelayan tersenyum sinis, biar ku katakan yang sebenarnya. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, baik keluarga Feng maupun keluarga Murong. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa pergi. Menyelamatkan keluarga Yang. Hahaha, apakah kau yakin tidak menyelamatkan setumpuk tulang? Begitukah, kepala pelayan? Kau benar, tetapi satu-satunya kesalahan yang kau buat adalah bukan kami, tetapi kalian. Hari ini, tidak seorang pun dari kalian boleh pergi. Yang Chen berteriak balik. Big Steward mengangkat sebelah alisnya. Tiba-tiba, ia melihat saudaranya yang kedua gemetar dan berkeringat deras. Itu adalah ketakutan yang datang dari dalam jiwa. Kakak kedua, apa, wajah kepala pelayan berubah samar-samar, dan dia punya firasat buruk. Tidak masuk akal bagi kakak keduanya untuk begitu takut. Kakak besar. Ketakutan dalam suara pelayan kedua menyebar. Hati sang pengurus besar terguncang, dan dia mendengar transmisi jiwa saudara keduanya dalam benaknya, yang memicu badai di dalam. Yang Chen telah membawa bala bantuan. Tepat saat dia hendak pergi, aura menakjubkan datang menyapu, diikuti oleh kemunculan He Liancheng. Kamu adalah kepala pelayan geng pencuri kuda. Hehe, karena kamu sudah di sini, mengapa kamu terburu-buru pergi? Mengapa tidak mengobrol dengan komandan ini? Kebetulan saja aku sudah mencari lawan yang cocok sejak aku datang ke alam liar yang luas. Kurasa kamu tidak buruk. Bagaimana kalau mencobanya? He Liancheng berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya di udara, menatap ke bawah ke arah anggota geng pencuri kuda di bawah dan berbicara dengan santai. Siapa itu? Beraninya dia berbicara kepada geng berpakaian merah seperti itu. Banyak orang yang mencari kematian. Tunggu saja kepala pelayan memberinya pelajaran nanti. Dan Yang Chen ini, jangan berpikir dia begitu kuat sekarang. Dia akan mendapatkan balasannya nanti. Kepala pelayan kita datang ke sini hari ini dengan rencana untuk memusnahkan semua orang di sini. Tepat saat anggota geng pencuri kuda berbicara, mereka terkejut karena kepala pelayan,
yang mereka kira tak terkalahkan, tidak menunjukkan tanda-tanda akan melawan He Liancheng. Matanya dipenuhi ketakutan, dia berteriak, "Siapa kamu?" "Hehe, aku adalah Panglima Pasukan Pengawal Liao Cheng, mematuhi perintah Tuan Muda Yang Chen, untuk menangkapmu hidup-hidup." Komandan He berkata seolah-olah dia sedang menjelaskan masalah yang tidak penting. Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar telinga sang pelayan agung. Dia sangat berpengalaman karena dia juga pernah menjadi penjaga di pasukan pengawal, meskipun tidak di Liao Cheng. Namun, dia tahu betul apa yang dimaksud dengan komandan pengawal. Ditambah dengan aura yang dipancarkan He Liancheng, tanpa berpikir dua kali, dia berbalik dan melarikan diri, bahkan tidak peduli dengan saudara keduanya. Pemandangan seperti itu disaksikan oleh semua orang, membuat mereka semua tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa sang pengurus besar lari tanpa sepatah kata pun ketika melihat lelaki di langit? Penguasa tertinggi alam liar, yang mereka anggap sebagai dewa, bahkan tidak berpikir untuk bertarung, tetapi malah memilih melarikan diri. Apa yang sedang terjadi? Pria itu bernama Tuan Muda Yang Chen. Ya, dia memanggil Yang Chen Tuan Muda. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Yang Chen. Bahkan orang paling bodoh pun tahu bahwa segala sesuatu ada hubungannya dengan Yang Chen. Bab 185, Penyelesaian Akun. Hal ini membuat orang-orang dari geng pencuri kuda merasa takut, dan sebagian dari mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Namun, segera setelah merasakan aura kuat yang terpancar dari keluarga Feng dan keluarga Murong, ketakutan mereka mulai menyebar. Alasan mereka berdiri di sini hari ini adalah karena pemimpin tertinggi dari Great Wilderness, kepala geng berpakaian merah mereka. Namun sekarang, pemimpin mereka melarikan diri seperti tikus yang melihat kucing setelah melihat He Liancheng. Ini, tanpa pemimpin mereka bukan apa-apa. Tuan kedua, setelah pemimpin pergi, kami akan mengikuti perintah Anda. Tuan kedua, pemimpin kita telah menetapkan rencana hari ini, bahwa baik keluarga Feng maupun keluarga Murong tidak akan melarikan diri. Awalnya, ketika Yang Heng dan tetua Yang Ba melihat pemimpin itu pergi, mereka terkejut, agak malu, dan tegang. Namun melihat bahwa tuan kedua masih di sana, mereka langsung merasa penuh harap. Ya, masih ada tuan kedua. Namun di saat berikutnya, master kedua menunjukkan ekspresi pucat dan putus asa, jangan biarkan satu pun dari mereka lolos. Hahaha, kurasa kitalah yang seharusnya tidak berpikir untuk melarikan diri. Dia bercanda. Di antara 10 pengawal Yang Chen, tidak ada satu pun yang lebih rendah dari pemimpin geng berpakaian merah. 10. Kartu truf mereka akan hancur total saat berhadapan dengan kekuatan absolut, tanpa meninggalkan jejak. Pada saat ini, Feng Changkong dan leluhur keluarga Murong berjalan ke arah Yang Chen, melihat sikap Yang Chen yang tenang dan kalem, sama sekali tidak khawatir dengan He Liancheng. Keduanya bertukar pandang dan bertanya, "Yang Chen, apakah orang itu tadi juga dibawa olehmu?" "Benar," jawab Yang Chen. "Pencuri tua itu licik seperti rubah, dan pengawal yang mengejarnya mungkin tidak akan bisa membunuhnya. Tetua Feng, ayo kita pergi dan bantu saudara pengawal itu." Leluhur keluarga Murong memutuskan saat itu juga. "Penatua Murong tidak perlu khawatir," kata Yang Chen sambil tersenyum tipis. "Saya sudah memasang jaring penjelajah langit di lokasi ini. Pencuri tua itu akan dibawa kembali dalam waktu yang dibutuhkan untuk secangkir teh. Tenang saja, karena dia telah membiarkan pemimpin itu datang hari ini, dia pasti tidak berpikir pemimpin itu dapat melarikan diri." 10 pengawal telah dengan ketat memblokir semua kemungkinan rute pelarian sang pemimpin. "Apa kamu bercanda? 10 master di atas alam bela diri jiwa tingkat ke-8 tidak dapat menangkap seorang pemimpin geng." Pada saat ini, Feng Wuyang dan leluhur keluarga Murong bertukar pandang dan akhirnya memilih untuk mempercayai Yang Chen. Tidak ada pilihan, meskipun agak tidak dapat dipercaya, Yang Chen memang memiliki kendali atas arah Great Wilderness saat ini. Yang Chen berkata, kedua senior itu harus mengawasi orang-orang dari geng pencuri kuda, dan jangan biarkan mereka melarikan diri. Sekarang, sepertinya aku harus menyelesaikan dendam lama dengan kedua saudara dari keluarga Yang ini. Feng Wuyang tahu siapa yang sedang dibicarakan Yang Chen dan berdiri di belakang, berkata, "Saudara Murong, kita tidak boleh ikut campur dalam urusan keluarga Yang. Mengenai orang-orang geng pencuri kuda ini, tidak seorang pun dari mereka boleh melarikan diri hari ini."
Leluhur keluarga Murong, yang akhir-akhir ini juga menahan amarahnya, bersenandung saat mendengar kata-kata ini, dan mengikuti Feng Wu yang dari dekat, memancarkan aura kuat yang sangat mengintimidasi para bandit sehingga mereka tidak berani berbicara. Yang Chen tidak punya waktu untuk berhadapan dengan orang-orang dari geng pencuri kuda ini sekarang, dan sebaliknya lebih fokus pada dua orang pria di depannya. Yang Heng dan tetua Yang Ba. Pada saat ini, Yang Chen berkata dengan malas, "Kalian berdua, sudah lama tidak bertemu. Sepertinya pemimpin yang kalian dukung tidak akan bisa melindungi kalian sekarang, dan akhirnya kita bisa berbicara dengan baik, kan?" Yang Chen tidak perlu membuang-buang kata pada kedua binatang buas ini. Yang Heng mengkhianati keluarga yang kita dan melaporkan informasi kepada geng pencuri kuda. Jika bukan karena itu, keluarga yang tidak akan mudah dikepung dan jatuh ke tangan geng pencuri kuda. Teriak tetua Yang Si. Dan tetua ke-8 ini, dia bahkan lebih penuh kebencian. Ketika kami ditangkap oleh markas besar geng pencuri kuda, orang pertama yang menyerah dan mengkhianati kami adalah dia. Geng pencuri kuda bahkan tidak perlu menyiksanya, dan dia telah mengakui semuanya. Yang Heng ini bahkan menyerahkan formula pil gravitasi kepada geng pencuri kuda, dan berjanji untuk menyempurnakan pil gravitasi tanpa syarat untuk mereka. Dia benar-benar tercela. Sebagai seorang alkemis, Yang Heng memiliki formula pil, jadi tentu saja, dia juga mempelajari pil gravitasi. Lagi pula, Yang Chen tidak pernah meminta agar alkemis keluarga yang manapun tidak dapat mempelajarinya. Namun, dia masih meremehkan karakter Yang Heng yang tercela. Saat itu, Yang Heng dan tetua Yang Ba sudah melihat dengan jelas situasinya, dan ketika mereka melihat bahwa pemimpinnya sudah pergi, dan tuan kedua putus asa, mereka tahu semuanya sudah berakhir. Semua harapan mereka telah hancur oleh pemuda di hadapan mereka. Yang Chen, ampuni nyawaku. Aku disesatkan oleh pemimpin. Aku benar-benar setia kepada keluarga yang setia. Tetua Yang Ba, sebagai perencana yang berpengalaman, merasakan bahwa situasi telah berbalik melawannya dan segera berlutut, memohon belas kasihan. Yang Heng sedikit lebih lambat, tetapi pada titik ini, dia tidak peduli dengan harga dirinya. Yang Chen, aku hanya bingung sejenak. Aku adalah anggota keluarga Yang, darahku adalah darah keluarga Yang. Kau tidak bisa membunuhku, kau tidak bisa membunuhku. Sepertinya aku ingat kamu baru saja mengatakan bahwa kamu bukan lagi anggota keluarga Yang. Yang Chen berkata dengan dingin, jadi sekarang kamu menekankan bahwa darahmu adalah darah keluarga Yang. Aku tidak punya anak binatang sepertimu. Yang Yuan juga mengikuti Yang Chen, baru saja tiba dengan tim keluarga Feng, dan sekarang dia muncul di sini, menunjuk Yang Heng dan mengutuk. Bagaimana mungkin dia, Yang Yuan, menjadi ayah dari binatang buas seperti Yang Heng di dalam dirinya? Kehidupan yang jelas dan jujur. Yang Wu menggertakkan giginya. Jika terserah Yang Chen, dia tidak akan ragu untuk segera mengambil nyawa Yang Heng dan mereka berdua. Namun, pada akhirnya, dia bukanlah patriark keluarga Yang, jadi dia berkata, "Patriark, tetua agung, bagaimana cara menghadapi mereka berdua, aku serahkan padamu." Yang Jin He menghela napas, "Yang Chen, aku benar-benar menyesal tidak menuruti nasihatmu sebelumnya. Jika aku lebih berhati-hati terhadap Yang Heng, keluarga yang kita tidak akan pernah menderita penghinaan seperti ini oleh geng pencuri kuda." Haha, hanya saja saat itu, aku membuat kesalahan sebagai patriark. Sekarang mereka berdua adalah pengkhianat keluarga yang kita, bagaimana mungkin aku, sebagai patriark, memaafkan tindakan mereka? Bunuh. Mendengar kata bunuh, Yang Heng dan tetua Yang Ba dipenuhi dengan keputusasaan. Terutama Yang Heng, yang berlutut di depan Yang Yuan, "Ayah, ayah, kau harus menyelamatkanku. Aku anakmu, anakmu." Yang Yuan tetap tidak tergerak, memalingkan mukanya, dingin dan muram. "Saudaraku, kamu harus menyelamatkanku. Kamu memiliki hubungan yang baik dengan Yang Chen. Mohon ampun kepada Yang Chen, mohon ampun." Teriak Yang Heng, sambil memegang erat-erat harapan terakhirnya. Yang Wu menendang Yang Heng dengan satu kaki, dengan geram. Dia dan Yang Yuan memang punya rasa sayang yang tulus pada Yang Heng, tapi apa yang telah dilakukan Yang Heng adalah kesalahan besar yang tidak bisa dibatalkan.